Shalom. Iya, puji Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita. Wah, hujannya deras sekali. Tapi saya lihat jemaat masih banyak ini ya. Puji Tuhan, jemaat yang setia. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita. Ya, saudara, saya percaya saudara dan saya sore ini, karena ini ibadah mujizat. Mari kita mulai berpikir bahwa mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, saya sampaikan dulu 4 gaya hidup atau ciri untuk jemaat kita Betani Yestoya Malang. Saya berharap 4 ini ada pada saudara dan saya. Yang pertama, banggalah jadi jemaat dan pelayan di Betani Yestoya Malang. Ya, jadi bukan sombong, maksudnya bangga. Saya kalau ketemu teman saya, loh, lu kerja di mana? Lu bank sih gedeku lu. Oh, luar biasa ya, bangga sekali kerja di salah satu bank yang besar. Tapi saya ketemu teman saya yang lain, lu kerja di mana? Gak usah, saya gak terkenal kok. Gak usah izin aku. Loh, kok bisa ya? Jadi tidak ada kebanggaan. Nah, saudara juga hari ini saya rindu saudara bangga jadi jemaat dan pelayan di Betani Yestoya Malang. Kenapa? Kalau kita bangga, saudara itu menghargai. Ya, coba saudara punya keluarga, biarpun sederhana, tapi saudara bangga. Mama saya sampai meninggal, ya mama saya tidak pernah sekolah. Jadi buta huruf, ya hanya terakhir akhirnya ikut SD Pamong. Tapi waktu datang ngambil rapot ya, saya itu ya, kabeh tak omong, iki mamaku iki, mamaku, tak gandeng di sekolah, ayo mah, ya bangga saya. Tapi teman saya, mamai datang sembunyi di toilet. Duh, apa? Isin aku ono mamaku teko. Ya, ada kebanggaan. Ya, yang kedua, suka berkorban. Nah, di sini berkorban bukan masalah uang, saudara ya. Tapi bagaimana nanti saudara dan saya suka membantu, menolong orang. Makanya kita tiap Rabu ada diakonia berbagi kasih. Nah, jemaat kita dikenal suka berkorban. Makanya kalau saya ketemu teman saya, kon bangun gereja ya? Iya puji Tuhan Pak, ini wis lantai 9. Oh, jemaatmu memang suka berkorban. Nah itu loh saudara ya, puji Tuhan. Yang ketiga, kita harus kuat komsel kita, YFA, Yestoya Family Altar. Kalau komsel ya, YFA ini itu keluarga rohani kecil kita. Kalau kuat, ya banyak, itu gereja kita pasti kuat. Tapi kalau gereja tidak punya komsel, bukan gereja menurut saya. Itu gedung biskup. Hanya menayangkan pembicara-pembicara hebat saja supaya jemaat datang pulang sudah seperti nonton bioskop. Tapi kalau saudara ada komsel, ya YFA ini kuat, saudara akan tertanam di sana. Bertumbuh bersama, nanti bisa melayani bersama, bisa menang no jiwa. Nah itu yang ketiga terakhir, andalan kita Roh Kudus. Makanya setiap kita doa, kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Kita bisa berbahasa roh. Kenapa? Karena Roh Kudus ini akan menolong gereja kita. Roh Kudus ini akan menolong saudara dan saya. Roh Kudus ini yang akan menguatkan iman kita. Dan Roh Kudus ini yang akan mengadakan mujizat. Nah hari ini saya ingin bicara tentang kata-kata iman. Apa ada? Ada. Jadi doa itu banyak cabangnya. Doa dengan meminta. Katanya Yesus, kamu minta apa saja. Asal kamu percaya, itu akan diberikan kepada. Ada doa dengan ucapan syukur. Oh terima kasih Tuhan. Belum terima, tapi doanya sudah mengucap syukur. Ada lagi doa dengan pujian dan penyembahan. Paulus dan Silas waktu di penjara, dia cuma nyanyi, tapi itu doanya. Terjadi pertolongan Tuhan. Nah iman juga ada cabangnya. Nah salah satu cabangnya kata-kata iman. Jadi nanti iman ini diperkatakan. Apakah ada? Ada. Yesus bawa murid-muridnya jalan, terus Yesus lapar, murid-muridnya lapar. Waktu lihat pohon ara, wah ini banyak buahnya ini pasti. Saudara, pohon ara ini di Israel pohon yang unik menurut saya di dunia. Satu namanya pohon ara tapi bisa berdua jenis. Yang satu bisa tidak bermusim. Buah terus pohon ara. Tapi satunya bermusim.
Saudara, Maret kemarin saya dari Israel, saya lupa ya ke 54 atau 55 kali. Saya wis 50 kali lebih. Banyak nanti peserta itu tanya, Pak di sini kok banyak pohon kering gak dipotong. Jadi pohon ara ini kalau mau berbuah daunnya itu rontok semua. Habis koyok mati, baru keluar buahnya. Buah terakhir keluar daunnya, baru daunnya. Nah orang Israel, orang Yahudi kalau lihat pohon ara berdaun, di pikirannya gini, oh ada buahnya. Cuma sekarang kalau mendekati harus dilihat, ini yang bermusim apa enggak. Yesus enggak salah, karena yang dilihat Yesus itu yang bermusim. Nah waktu itu belum musimnya, jadi Yesus enggak ngawur. Ya, jadi saudara memang dilihat dari jauh, daunnya banyak, ini pasti berbuah. Itu di pikiran orang Yahudi. Nah saudara, Yesus bilang apa? Mulai hari ini tidak ada sing makan lagi. Ya nek bahasa Jawa mate gitu ya. Kering. Tuh langsung kering. Saudara, Yesus pernah tertidur di perahu ya. Katanya murid-murid, biasa gelombang angin badai gini, kita ini pernah jadi nelayan. Saudara, ternyata hari itu tidak bisa. Terlalu ganas badai sama gelombang. Yesus dibangun, guru kita mau binasa. Yesus bangun, tidak bantah. Tidak berdebat. Yesus cuma bilang gini, diam, tenanglah. Shhh, langsung diam. Loh ini loh kata-kata iman. Saudara ya. Nah ada lagunya juga. Ini kalau ingat saudara ya. Yang lemah berkata apa? Yang miskin berkata, iya sementara lemah sudah suruh bilang saya kuat. Yang miskin suruh bilang, saya diberkati Tuhan, saya jadi kaya. Ayo kita lihat lewat firman Tuhan, ya Markus 11 ayat 23. Nah, saya yang baca, ini Yesus yang bilang ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iki tenanan kata Yesus ya, barang siapa aja. Jadi saudara, anak-anak saudara mungkin masih kecil, tidak boleh diremehkan loh ya. Saya ini jadi guru sekolah minggu sudah 46 tahun. Saya lihat anak-anak kecil dipakai Tuhan luar biasa. Ya ada murid umur 5 tahun. Mamanya kena kanker kandungan. Katain noni ini, Ma tadi di gereja ada Yesus yang bisa nyembuhno. Mama tangannya gini loh. Nanti noni sing doa. Yesus sembuhno mama. Amin. Duh itu loh penyakitnya keluar. Kata-kata iman ini bisa menolong saudara dan saya. Nah Yesus bilang apa katanya? Sesungguhnya ya barang siapa aja. Suruh apa? Kepada apa? Iya kalau sekarang gak usah dibom. Nek mau mindano gunung gak usah dibom. Ngomong aja. Suruh ngomong apa? Beranjaklah. Tercampaklah ke dalam laut. Wah bahasa Indonesia agak panjang ya. Beranjaklah, tercampaklah. Paling enak bahasa Jawa ya. Mecitat. Nah, cuma gitu toh ya. Nah, ini terus katanya suruh ngomong asal tidak apa? Tetapi apa? Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan apa? Iya. Saya sudah kepala 6. Bangun pagi saya mesti teriak ya. Saya kuat. Saya sehat. Saya diberkati Tuhan. Saya sukacita. Iya, kenapa? Karena nanti saya itu percaya terjadi, maka itu akan terjadi. Tapi nek saudara bangun pagi terus ngomong gini, ketoke kate loro iki. Ah, loro tenan wis. Ya, tidak bisa. Jadi perkataan kita ini ada kuasanya. Perkataan kita ini kata-kata iman, doa saudara dan saya. Nah, ini katanya Yesus, ayo ngomong ngobek gunung, pindah. Yang saya tahu ya gunung bisa pindah nanti kalau saudara ke kota Kairo di Mesir. Nah, itu pas ada di tengah kota ya. Namanya gereja sampah. Nah itu memang gunung asli pindah. Pindah. Saudara ya. Ada secara fisiknya. Tapi secara rohaninya. Semua masalah kita bisa diselesaikan. Jadi saudara saya mau katakan pohon ara. Badai ya, angin, gelombang. Sekarang gunung. Saya tanya saudara, ada telinganya? Tidak ada. Kok bisa dengar suaranya Yesus? Mati kamu, mati. Diam, tenanglah. Shh, tenang. Gunung pindah. Tidak ada telinga.
Jemaat berapa telinganya? 2, tapi angel aturannya ya. Tapi di sini enggak, puji Tuhan. Ini saya cerita jemaat lain ya. Mbok wis ngalih nang kene ya. Nah ya, saudara, hari ini kita lihat kata-kata iman ini ada. Nanti saudara dan saya akan ngadepi terus hal-hal yang ini tidak bisa. Tapi kata-kata iman ini bisa menembus semua batas kehidupan. Semua batas. Mari kita akan baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Ya. Nah, kita lihat waktu Daud melawan siapa? Orang Filistin namanya siapa? Goliat. Ya, saya tidak tahu apakah ini memang didatangkan dari Tiongkok. Saya nyago ya. Goliat ya. Ya enggak ya, ini asli orang Filistin. Jadi ada 5 raksasa. Daud bawa 5 batu untuk membunuh semua 5. Yang Goliat ini kembar 2. Kembarannya jarinya 6, 6, 6, 6. Tingginya hampir sama semua. Ini mungkin gen di sana ya. 3,4 meter. Saya 173, berarti 2 kalinya. Kalau ada pertarungan tinju sekarang, itu namanya jumpa pers. Ya, ditemukno. Lah ini Daud nomor 17. Saya tidak tahu, mungkin tingginya setinggi saya. Ini umpama sekarang ditemukno. Kira-kira Goliat deloke ngene ya. Apa kon ya. Sing Daud ngene ya. Apa kon ya? Iya saudara ya, enggak imbang. Nanti saudara ada saatnya seperti Daud ini. 1, dia datang saudara kandungnya. Semua menolak. Malah menghina, kamu pulang. Ya, saya kalau ketemu jemaat, apapun masalahnya jemaat ya. Jangan pernah putus sama saudara kandung. Benar saudara. Mau saudara kandung saudara jelek, apa aja, tetap sampai mati saudara kandung. Kelakuannya aja yang mungkin kita tidak cocok. Tapi saudara kandung tetap. Saya selalu bilang sama saudara kandung saya, sampai mati lu tetap dulurku. Saya bilang keluarga saya tidak bisa diputus dengan keluarga. Kenapa? Darah daging saya. Iya, saudara, ini saudara kandung berani menghina sampai akhirnya tentara-tentara lain. Ya melok, lo dulur kandungnya tak percaya sama Daud, ngilokno malah ya. Sampai akhirnya dipanggil Raja Saul. Raja Saul pun bilang, tidak bisa kamu, celuannya apa ya? Gak bisa kamu Daud. Daud bilang apa? Saya biasa mengembalakan kambing domba ayah saya. Itu loh nek binatang buas datang. Tak sobek-sobek mulutnya, tak bunuh. Daud punya pengalaman dengan Yesus. Saudara, hari ini kalau saudara punya pengalaman sama Yesus, jangan sampai saudara berhenti. Minta terus pengalaman. Jadi dari satu pengalaman ke pengalaman berikut. Nah, dari pengalaman inilah Daud bisa mengeluarkan kata-kata iman. Kenapa? Dia sudah ngalamin. Sebelum kita bangun gereja 10 lantai ini ya, 90 kali 60. Saya pernah bangun kampus. Kampus itu saya sendirian, 3 lantai. Karena saya punya pengalaman. Sekarang bangun gereja, jemaat saya ribuan. Wah, tambah berani saya. Saya selalu memperkatakan, pasti mari. Saudara lihat kata-kata nanti kalau saya tayang ya, rekaman. Saya selalu bilang, mujizat itu terus terjadi. Kata-kata iman saya ucapkan. Mari kita lihat kata-kata iman yang diucapkan Daud ini ya. Ayat 45. Tetapi Daud berkata, ngomong ya, kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan apa? Terus apa lagi? Dan kalau sekarang ini seluruh perlengkapan senjata yang canggih zaman itu ya, semua sudah dipakai sama Goliat. Katanya Daud, tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sekarang ayat 46. Perhatikan kata-kata imannya ini ya. Hari ini juga, lah ini loh. Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Perhatikan ini kata-kata imannya. Hari ini juga aku akan memberikannya mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu apa? Lanjutannya bahwa Israel mempunyai apa saudara? Allah. Saudara lihat kata-kata imannya ya. Hari ini, hari ini kata-kata iman. Saudara kalau enggak kata-kata iman namanya imin.
Ya, nek kata-kata iman lain ngomongnya ya. Nek kata-kata iman loh, hari ini kamu pasti mati. Nek kata-kata iman, hari ini kamu mati. Nek gak mati hari ini, seminggu mana. Nek gak seminggu mana, mati dewek ya. Nah itu kata-kata iman. Tapi saudara kita punya kata-kata iman. Kita harus memulai memperkatakan. Saudara yang sakit, kenapa Daud berani ngomong? Karena dia punya pengalaman. Saudara yang sakit bisa bilang oleh bilur-bilurnya, saya pasti sembuh. Ya, hari ini apa kata-kata iman yang saudara mau sampaikan? Yesus ada di sini, dia mau lakukan keajaiban buat kita. Saudara, Goliat ini luar biasa kuat. Saul sampai ngomong, rajanya ya, kamu enggak bisa, kamu si enom, itu terlalu kuat. Saya dulu berbisnis juga ya, aduh dinyeit tok. Kamu lesek baru, udah ada modalnya. Itu sudah turunan ketiga. Jadi kok raksasa. Tapi waktu saya duduk bersama di Wings Group. Ya untuk acara apa ini namanya, tender. Saya diparani ngomong apa? Lu kok bisa gede kayak gini? Dulu, cerita dulu terus. Iya memang dulu. Tapi sekarang Tuhan bisa lakukan keajaiban. 9 tahun lalu saya setiap ketemu hamba Tuhan, alah kau ini gembala anyar, diso angel, jadi gembala. Ya memang, tidak apa-apa saudara hari ini mau diremehkan siapa aja. Tapi kata-kata iman kita mengubah segalanya. Saudara tidak bayar loh, cuma ngomong. Ayo kita omong no. Ya, saudara hari ini sakit bilang apa? Sembuh. Saya mau bilang, mati, ya tidak apa-apa, ya mati tenang. Ya kan kali terserah saudara ya. Makanya saudara punya anak apa, omong sing baik. Tidak boleh ya, arek iki gak kira sukses lu, mati nanti lu. Tidak boleh. Hati-hati perkataan itu. Semua anak saya katakan nanti lu ya paling hebat di dunia. Ayo pasti bisa. Ya tahun kita tahun percepatan dan pelipat ganda. Saya ucapkan terus Allah akan percepat, Allah akan lipat gandakan. Anak saya Belin sebelum buka resto ya, bulan 9 tahun lalu lulus di Sydney. Saya tanya, Bel, kamu tinggal di sini atau pulang Indo? Oh pulang Pak, aku mau kawin. Oh iya, terus kapan buka resto? Ya mari kawin lah Pak. Bel, kita punya percepatan pelipat ganda. Ayo kita mulai. Saudara baru ngomong bulan depan udah dapat ya restonya ya. Puji Tuhan ini sudah hampir 6 bulanan. Saya ini ngajar di Universitas Ciputra Surabaya, saya ngajar bisnis. Kalau saudara punya bisnis, 3 bulan sebelum 3 bulan sudah sepi, saudara harus ekstra berjuang. Kenapa? Karena itu akan berat ke depan. Karena di Indonesia umum ini 3 bulan percobaan. Tapi saya lihat puji Tuhan ya, ini restonya Belin full. Ya, Tuhan itu ajaib ya, ini bulan ke-6 tambah rame. Tadi saya ngobrol-ngobrol makan siang, ya Pak Bel, sama calon suaminya ya. Ya Pak Vin, waduh Pak, puji Tuhan, tambah buanter ini ya. Iya saudara, perkatakan. Nah saudara baru buka toko terus ngomong, waduh kayak sepi, oh sepi tenan. Jadi waktu buka, Tuhan kalau Elia bisa dikirimi makanan sama burung gagak, saya percaya Tuhan, duwe wong-wong ngalih kabeh nang tempatku. Lo percaya? Nek gak percaya ngalih nang rekeningku lo ya. Lo iya saudara ya. Hari ini ayo kita mulai kata-kata iman. Ada. Kita harus memulai. Nggak ada sih nggak bisa. Saya 2 tahun lalu ngangkat Pastor Yoel jadi wakil gembala. Jadi bahan hinaan di mana-mana. Saya tahu, ya memang nggak mampu. Buat saya iya betul. Tapi berjalannya waktu, saya selalu bilang, ayo kau pasti bisa. Perkataan saya enggak pernah, memang angel kamu gak bisa. Enggak, bisa kok, ayo kok. Saya dudukkan di rumah, nanti boleh tanya Pastor Yoel. Tiap hari hampir 2 jam, saya senang ngajari anak saya. Saya bisa ngajari anak orang lain, saya lebih senang ngajari anak saya. Kenapa? Karena ini anak saya. Ayo bisa kok, pasti bisa. Bersama Yesus, pasti apa? Iya, ayo pasti bisa, pasti bisa. Akhirnya sekarang saya lihat sendiri. Yesus pakai ya dengan luar biasa. Ya, nanti sing ndak isa Tuhan jadi no bisa. Sing sakit-sakit sembuh. Ya Cik ya, nanti bilang sehat gitu Cik ya. Oh saya banyak lihat mujizat kesembuhan terjadi. Sing butuh-butuh duit, ono sing butuh duit. Kabeh aku ya pisan ya. Hari Sabtu, kapan itu ya? Pak Alfred bagian pembelian.
Pak Sam, ini mau bayar besi ambil pemborongnya. Saya tak cek duit. Saya telepon keuangan, berapa? 30 juta Pak. Oh, Sabtu, Pak Alfred mau bayar kapan? Rabu. Pak Alfred, Selasa nanti saya transfer. Saya cuma berpikir, begitu saya ngomong, saya Selasa transfer, pasti ada uangnya. Ya puji Tuhan ya. Selasa malam kaget Pak Alfred ya, uangnya sudah hampir 500 juta. Wah, padahal butuhnya ada sampai 400 ya. Waduh, ada lagi, puji Tuhan. Terus saudara ya, jadi perkataan kita mengandung kuasa. Ya, ayo kita bangkit berdiri. Saya rindu sore ini ya, saudara mulai memperkatakan. Ya, apa yang kata saudara Daisa, Yesus akan jadikan bisa. Ya, sing sakit bilang apa? Iya. Sing lemes-lemes bilang apa? Kuat. Iya. Sing semangat wis loyo bilang apa? Semangat. Iya, sing anak nakal omongi, anakku hebat, baik dipakai Tuhan. Iya, sing bojone gak balik pasti balik. Iya, sing duwe gak balik kabeh. Amin. Iya, ayo coba saudara pejamkan mata. Saudara mulai ngomong sendiri sama Tuhan. Yesus ada bersama kita. Saya percaya sore ini, sebelum kita masuk di altar call, saudara perkatakan iman saudara. Mungkin saudara terlihat wajah anak saudara, suami saudara, istri saudara, menantu saudara, mungkin menurut saudara tidak baik, cucu saudara mungkin, orang tua saudara, ada teman saudara, coba perkatakan yang baik. Perkatakan kata-kata iman. Katanya Daud, hari ini aku pasti menang. Hari ini. Dan itu terjadi. Karena Yesus yang bilang, apa yang kau katakan itu terjadi, maka itu akan terjadi. Amin. Dan sore ini saya percaya, mujizat masih terjadi buat kita. Silakan saudara memperkatakan, biar nanti WL singer pemain musik silakan menyanyikan sebuah lagu. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari kita angkat tangan kita. Bagi Yesus, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. bagi Yesus, amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Biar musik dengan lembut, saya percaya sore ini, apa yang menurut kita tidak bisa, Yesus jadikan bisa. Mujizat itu nyata, berarti mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara yang hanya mau didoakan saja yang maju ke depan ya, supaya saudara mengalami sendiri. Saya undang saudara boleh maju ke depan, biar nanti WL singer pemain musik nyanyikan lagu ini. Semua pejamkan mata. Hanya yang ingin didoakan boleh maju ke depan ya. Saya percaya sore ini terjadi keajaiban Yesus buat kita. Oh, Engkau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat buat kami. Siapa lagi yang mau didoakan? Saudara kalau digerakkan Tuhan, saudara tidak usah malu, tidak usah gengsi. Saudara boleh maju ke depan. Mujizat masih terjadi. Yesus yang bisa mengadakan mujizat.
Yesus yang bisa menolong saudara. Ada lagi saudara yang mau didoakan, boleh maju ke depan. Jangan takut. Yesus sangat baik buat kita. Oh, dia banyak mau lakukan keajaiban malam sore hari ini. Ada banyak terobosan baru, kedahsyatan yang Tuhan mau lakukan buat kita. Yang di depan yang sudah maju mulai berdoa sendiri ya. Mulai berdoa. Saudara yang ada di bangku, saudara mulai berdoa. Saya percaya saudara bisa mendukung mereka yang di depan supaya terjadi pertolongan Tuhan. Oh, Engkau ajaib Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Terjadi pertolonganmu. Terjadi pertolonganmu Tuhan. Mari saudara terus mulai sembah Tuhan. Jangan takut, Yesus sangat baik buat kita. Ya, WL Singer pemain musik nyanyikan lagu ini. Saya akan berdoa buat saudara yang di depan. Mulai berdoa ya. Mulai berdoa, jangan takut. Oh, haleluya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mari lebih lagi naikkan. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya sore ini Tuhan, yang sakit dalam nama Yesus sudah disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini yang mengalami krisis di keuangan, juga mungkin ada usaha yang sepi, mengalami kebangkrutan, dalam nama Yesus mereka mengalami kelimpahan dengan Tuhan. Hari ini keluarga, rumah tangga, mari Engkau pegang Tuhan. Kalau mereka ada rumah tangga yang bermasalah, dalam nama Yesus sekarang menjadi rumah tangga yang harmonis. Ada sukacita, ada sorga. Kami percaya terjadilah pertolongan Tuhan. Kami terima semua mujizat ini dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberikan tepuk tangan untuk Tuhan.